ijtihad ya, kalau dalam Islam tuh punya arahan atau punya keinginan sendiri, kita pikirin kalau emang baik kita ya kita lakuin yang kita mau, kalau baik orang tua kita lakuin sesuai orang tua. Ya jadi di depan orang tua kan berbakti itu nggak mesti kita bertentangan dengan orang tua gitu intinya. Yang penting iya aja, selama orang tua nggak maksiat sama Allah, maksudnya nggak nyuruh maksiat kepada Allah dan Rasulnya, kita iya aja. Misalkan gini, kamu jangan pergi, iya. Tapi misalkan mungkin nanti perginya setelah nanti dah, sekarang nggak boleh pergi, nggak apa-apa, nanti yang penting iya dulu. Coba izin lagi. Akal-akalan kita aja dulu. Iya dulu, tapi ini bukan membohongin orang tua, enggak. Menenangkan aja dulu gitu. Misalkan kayak Pak Jri misalkan udah ada istrinya, kata orang tua, Pak Jri kamu begini sama istrinya, kamu gini-gini. Iya aja dulu, iya. Terima dulu aja. Jadi biar hati orang tua tenang, kan nggak dosa juga. Misalkan dia nyuruh kita, kamu makan sawi, iya. Kamu beli telur, iya aja. Nanti mah nggak taunya telurnya nggak kita beli, terus sawinya nggak kita makan gitu. Itu hal lain gitu. Jadi tenangkan dulu, bahagiakan dulu hati orang tua. Nah kepada suami juga gitu. Artinya suami ngomong gini, iya jangan dibantah dulu. Iya. Nanti di belakang kita punya ijtihad, kan ini nggak dosa, ini bukan halal haram kan yang suami larang gitu. Nah itu nggak apa-apa, asal di depan suami atau depan orang tua kita menenangkan, membahagiakan, berbakti dulu. Itu kiat ya. Nanti kalau ada cara lain yang lebih baik ya nggak apa-apa, namanya juga usaha gitu. Ya kita pengennya kan jadi anak yang berbakti kepada orang tua, yang selalu diridoi. Nah supaya diridoi itu ya begitu. Orang tua. Contohnya gini, Pak Jri, kalau nanti orang tuanya sakit nih, orang tua minta nggak mau makan nih, atau nggak mau minum obat, atau nggak mau ke dokter, ya udah kita iya aja, nggak mau ke dokter, jangan dipaksa-paksa. Nanti kalau dipaksa-paksa dia mungkin jangan sampai dia sumpah serapah. Apalagi sumpah serapah, misalkan orang saya yang udah nggak mau makan kamu durhaka gitu, orang saya nggak mau berobat kamu paksa, kamu durhaka. Itu udah, walaupun dia ngomongnya mungkin sepele tapi itu sebenarnya kita kena. Ya walaupun itu demi kebaikan dia ya. Iya, demi kebaikan dia. Dia nggak mau minum obat. Iya aja. Saya nggak mau makan. Iya, nanti juga ada masanya lapar kan. Nah yang saya khawatirin saja kalau misalnya ibu saya sakit tiba-tiba minta ke Mekah, kan iyain gimana saja ya. Iya dulu. Kayaknya enggak. Kiatnya iya dulu. Enggak mungkin. Seorang ibu yang enggak, itu mah iyan Pak Jri doang. Kalau Pak Jri maksa-maksa itu iya. Tapi kalau ibunya maksa kayaknya enggak. Seorang ibu itu kalau ibu yang baik, dia akan terus menyayangi anaknya. Jadi mau anaknya udah kelihatan sebel sama dia, marah sama dia, ibunya tetap cerewet aja, ibunya tetap bawel. Padahal anak udah kelihatan gak suka, gak ini, sebab ibunya tetap sayang. Tapi saja nih, kalau misalnya nih, ya mungkin teman-teman kita adalah yang ngerasain kalau misalnya di luar sana ada orang tuanya cerai, terus kita sebagai anak kan bahasanya korban ya. Nah kita diminta untuk fitnah dari salah satu orang tua itu sendiri, itu gimana tuh saja? Entah dari bapak atau ibunya gitu saja. Menjelek-jelekan gitu ya? Iya, soalnya kalau cerai itu kan pasti kan ada masalah kan antara dua belah pihak. Bapak atau ibu kayak gitu. Anak laki sama ibunya gitu kan, iniin ke bapaknya. Iya, itu gimana kan tuh? Bisa klaim kalau harus lebih mengutamakan ibu dibanding bapak. Apakah kita lebih baik diem aja jadi batu saja? Tapi kalau dikutuk jadi batu juga. Iya, kalau dalam hal ini kita kan dibekali akal pikiran sama Allah ya. Dibekali itu untuk kita gunakan. Artinya begini, kita yang sudah memahami posisi atau keadaan orang tua kita yang bercerai, hendaklah kita bertindak adil, karena memang Allah suruh kita adil dalam segala hal. Kalau emang kita disuruh jelek-jelekin, ini kan fitnah, ini kan nggak boleh. Ya berarti kita terkait hukum yang lain, bahwa kita nggak boleh memfitnah orang. Orang itu kan ibu bapak kita. Jadi orang itu bukan orang lain, bahkan memfitnah ibu bapak pun nggak boleh. Ibaratnya kemarin kita pernah membahas bermuka dua. Nah artinya udah kita nggak bisa menyenangkan, memuaskan ibu bapak kita kalau disuruh maksiat gitu. Kalau suruhnya fitnah kan maksiat. Fitnah maksiat bukan? Ya maksiat. Iya, ya berarti kita harus tetap berpikir dengan akal sehat, dengan akal kita, jangan terbawa perasaan. Jadi timbang dulu, nih sampein gak ya, nih panasin apa enggak ya gitu.
Jadi jangan terbawa, kalau ya itu juga sebenarnya berlaku untuk semua orang. Kalau kita punya teman, punya sohib, punya bestie, manas-manasin kita kepanasan nggak? Harusnya enggak. Ya harus. Tapi kalau misalnya kita nggak ikut begitu, nanti kita nggak dapet ridho saja. Ridho siapa? Orang tua. Gimana tuh saja? Kan tadi ada kiatnya. Kita bilangnya apa? Iya dulu. Oh iya dulu. Ya, walaupun disuruh iya. fitnah gitu, iya Iya, dulu. maksudnya iyanya itu nggak dilakukan. Iya. Yang penting dia tenang dulu aja. Tenang lah. dulu aja saja. Tenang dulu aja. Abis itu kita mikir sesuai dengan mikir akal sesuai kita, kebaikan, kita. sesuai syariat gitu. Iyanya itu supaya mendapatkan ridho. Dan dengan ridho itu semua menjadi baik. Iya. Ridho Allah, ridho orang tua. Iya, ridhollahu fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah itu di atas ridho orang tua. Artinya bisa jadi malah bisa ada sampai istilah penyair-penyair itu orang tua itu wakilnya Tuhan. Waduh. Wakilnya Allah. Makanya kita ngeri kan? Ngeri maksudnya orang tua ngomong apa juga bisa kejadian. Gitu. Makanya orang tua yang sadar, yang baik, yang ngerti agama, ngomongnya yang baik-baik. Hati-hati juga ya. Hati-hati ngomongnya yang baik-baik, sebab Allah selalu mendengar kata-kata orang tua, apalagi doanya. Tapi berbakti itu sama dengan kayak tadi kan, misalnya untuk yang sudah berkeluarga, laki-laki prioritasnya berbakti kepada ibunya. Apakah berarti nafkahnya juga untuk ibunya atau gimana nih Ustaz? Kalau nafkah itu kan nanti bab lain lagi. Beda berarti. Beda, kan laki-laki kalau ibu kita ya berarti kalau ada bapak kita masih bapak kita yang harus menafkahi ibu kita. Walaupun secara artinya laki-laki suami itu nafkahnya wajib menafkahi istri dan anaknya, tapi berbaktinya utamanya ke ibunya. Gitu. Berbakti kan nggak mesti ngasih uang, jadi jangan sampai maksudnya disatukan antara gaji sama berbakti. Artinya kalau dapat gaji berarti harus ke orang tua dong, bukan ke istri. Ya istrinya ngamuk, nggak dikasih nafkah. Padahal kewajiban. Padahal kewajiban, sementara ibunya itu masih ada bapak, misalkan masih punya suami, ya berarti yang wajib menafkahi tetap suaminya. Kalau udah tua jual aset atau apa ya, tetap suami itu menafkahi istrinya, atau bapak itu menafkahi ibu kita. Kalau masih ada bapak. Nah lain kalau udah nggak ada ya Chan ya. Lain kalau nggak ada ya Ihsan ya. Kalau nggak ada itu berarti anaknya yang laki-laki menafkahi ibunya gitu. Kalau udah nggak ada bapak. Iya. Nah itu kalau perempuan setelah berkeluarga berbakti kepada suaminya utamanya. Kalau belum berkeluarga tetap ke orang tua ya Ustazah. Iya. Nah sama satu lagi, kalau misalnya nih mungkin ada orang tua yang ilmu agamanya tidak sebanyak anaknya gitu, atau kita mungkin sebagai anak ilmu agamanya lebih banyak dari orang tua. Nah ini gimana ya mau mendakwahi orang tua, karena kan harus dengan cara yang baik. Misalnya kita mengingatkan orang tua supaya jangan melakukan dosa atau maksiat gitu. Nah itu gimana Ustazah? Iya, jadi ini sebenarnya ujian kita semua ya, kalau punya orang tua yang mungkin bukan hanya ilmu agama aja, ilmu-ilmu lainnya mungkin kalau sekarang kan udah ada teknologi, HP, laptop, mungkin kita lebih pintar dari orang tua kita cara menggunakan laptop, HP ya. Bukan gara-gara kita lebih pintar, apalagi ilmu agama gitu, terus kita mentang-mentang atau merasa orang tua itu nggak bisa apa-apa, nggak boleh. Ya. Tetap orang tua kita itu yang utama dari kita. Ilmu yang lainnya yang tidak terbeli dengan apapun gitu. Orang tua kita lebih dari kita. Nah kalau begitu gimana caranya? Ya jadi kita cara bilangnya atau cara mendakwahi dengan atau cara nasehatin dan lain-lain ya. Sebenarnya nggak ada kewajiban anak itu nggak ada kewajiban amar ma'ruf anak menasehati atau bertanggung jawab terhadap orang tua, enggak. Tapi ini amar ma'ruf sebagai sesama muslim aja. Ya itu ada adabnya. Kalau ya pertama kalau dibilangin pelan-pelan berdua, nggak boleh di depan umum. Terus kalau udah 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa, udah tinggalkan. Jangan jadi ya ibaratnya tinggalkan itu bukan ninggalin orang tua, enggak. Ya udah berarti kita doa. Minta Allah yang berkehendak. Iya. Jadi kan idza ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam tastati fa biqalbihi fa illam tastati fa bilisanihi fa illam tastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Jadi kalau emang udah batasannya sesama muslim. Kalau emang bisa pakai kekuasaan kita, dia mau nurut kita alhamdulillah. Kalau enggak pakai lisan, pakai kata-kata. Kalau enggak mau juga
pakai doa terakhir. Yang penting jangan pakai balok dah. Iya. Serem ya. Berarti harus dinasehati dengan baik, tapi juga ada batasnya ya. Ada batasannya. Adabnya pokoknya kita kalau bilang sama orang nih, dia nggak mau denger sekali, 2 kali, 3 kali, udah sampai 3 kali. Sama dengan benerin ngaji. Ya, benerin ngaji nih, dia dibenerin sekali, 2 kali. Jangan dicecer sampai 10 kali, dia nggak mau ngaji lagi. Biar bisa khatam. Sedih. Sedih. Ini amat gua. Jadi kalau udah dibetulin dia masih salah, dibetulin masih salah, udah doakan. Maksudnya lu sabet. Sekali, Biar 2 kali, bisa. 3 kali disabet. Jangan, itu adabnya ya. Kayak gitu juga nanti ini kita kalau jadi guru nih, jadi bapak anak-anak, ibu anak-anak, sekali 2 kali kasih jedah dulu. Nggak bisa kita aja nggak mau dicecer. Kita aja nggak mau 1, 2, 3, 4, 5, 10 kali, puyeng. Tapi kalau saya dulu disabet terus aja. Oh iya, disabet. Nah itu boleh itu kalau udah nakal anaknya ya. Nakal boleh disabet. Sebab ngantuk dia kali tidur nih diajarin ngaji tidur. Iya. Jadi gitu. Intinya ridho. Iya, ridho. Ridho Allah, ridho orang tua. Iya, wallahu a'lam.